Itu ada seorang bapak yang kecil di tengah ekor yang begitu besar. Yang mau kita bilang adalah, korupsi, adalah PR yang besar, huge problem, problem yang sangat besar sekali. Sementara, peran dan kerja-kerja untuk membersihkannya atau memberantasnya itu, sangat kecil sekali. Hanya ada segelintir orang, hanya segelintir aktor, problemnya begitu masif sekali. Nah, di kita itu bahkan hal-hal yang menurut kita tidak rasional, juga bisa dikorupsi. Kita bisa dengar beberapa kali kejadian, patung atau tugu anti korupsi justru dikorupsi pembangunannya. Kita juga tidak pernah membayangkan pemakaman umum itu juga dikorupsi, dengan adanya praktek suap. Atau bahkan yang terjadi kemarin baru heboh di Kuala Namu, kelompok atau petugas yang melakukan rapid test itu diduga melakukan tindakan-tindakan abuse dengan cara melakukan berulang kali alat tes antigen dan dipakai berkali-kali. Itu adalah perilaku korupsi sebenarnya, seperti yang diduga yang dilakukan oleh petugas Kuala Namu, Medan tersebut, karena yang dilakukan adalah perbuatan dengan modus tertentu. Ya, kalau berita kemarin kita dengar alat rapid gas-nya itu, cotton bud-nya itu dibersihkan dan diulang pemakaiannya. Nah, yang dilakukan adalah tujuannya pasti untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Atau kalau dalam bahasa korupsi disebut sebagai undue advantage, keuntungan yang tidak semestinya. Kalau kita kutip sejumlah regulasi ya, khususnya Konvensi Anti Korupsi Dunia, itu disebut dengan istilah undue advantage. Nah, petugas yang melakukan demikian sengaja melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Nah, itu contoh bagaimana potret problem korupsi di Republik ini huge, besar, raksasa. Tidak lagi big, tapi huge pilihan katanya untuk mendefinisikan problem yang terjadi di Indonesia. Nah, kawan-kawan mahasiswa, secara konseptual, korupsi itu adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Fondasinya ya, penting untuk diingat oleh kawan-kawan. Corruption is extraordinary crime. Sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, maka pemberantasan korupsi butuh instrumen yang luar biasa juga. Apa saja instrumen yang luar biasa itu? Pertama adalah extraordinary regulation, extraordinary rule. Di Indonesia secara historis, pemberantasan korupsi itu adalah amanat reformasi 1998. Dulu ketika kekuasaan Soeharto yang langgeng selama 32 tahun dan dianggap sebagai presiden terkorup di dunia, nomor 2, setelah Ferdinand Marcos Filipina, Soeharto kemudian dilabeli oleh dunia internasional sebagai salah satu kepala negara yang paling korup di dunia pada waktu itu. Banyak artikel, jurnal yang berkali-kali menyebut Soeharto paling korup setelah Ferdinand Marcos Filipina. Nah, kekuasaan itu yang kemudian berjalan lama. Soeharto kuat karena ada ABG, bukan ABG anak baru gede atau cabe-cabean ya. Tapi ABG di sini adalah ABRI, birokrasi, dan Golkar, ABG. Kekuasaan Soeharto ditopang oleh alat negara, yaitu ABRI. Dulu kawan-kawan mahasiswa, kepolisian dan TNI itu dalam satu organ yang kemudian disebut ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasca reformasi terjadi pemisahan.
antara fusi TNI dan fusi Polri. Maka sekarang kita mendengar Polri dan TNI. Kalau dulu mereka gabung, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, Soeharto menguasai A yang pertama itu adalah ABRI, menguasai kekuatan alat negara, sehingga dulu demonstrasi diberangus, kebebasan pers dikekang, orang yang memberitakan kasus korupsi hilang, lenyap, dan berbagai macam persoalan demokrasi dan pemberantasan korupsi pada waktu itu. Dan anak-anak Soeharto begitu kaya, menguasai sektor-sektor mineral, menguasai sektor industri. Tommy Soeharto, anaknya Presiden Soeharto pada waktu itu punya perusahaan yang pabrik mobil yang kemudian diberi nama dengan Timor, menguasai sentra cengkeh, padi, beras, dan sektor-sektor lainnya. Jadi banyak lah, kita tidak usah bahas itu. Itu yang kemudian membuat reformasi 98 terjadi. Nah, dan pasca itu ada TAP MPR nomor 11 MPR 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena tuntutan demonstran mahasiswa pada waktu itu adalah turunkan Soeharto, berantas Soeharto dan kroni-kroninya, dan berantas KKN. Nah, pengejauhan tahan itu adalah TAP MPR nomor 11 MPR 998. Nah, dengan extraordinary rule-nya, kita mengenal dengan Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Di sini diatur apa itu definisi kolusi dan nepotisme. Kalau definisi korupsi tidak ada ya, karena definisi korupsi dalam artian letter luck secara aturan, secara normatif itu tidak ada, baik di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dia tidak menyebut apa itu definisi korupsi. Tetapi definisi kolusi dan nepotisme bisa ditemukan di Undang-Undang 28 tahun 99. Ada Undang-Undang 31 99 20 2001 tentang pemberantasan korupsi. Ada Undang-Undang 30 2002 yang diubah dengan Undang-Undang 19 2019 tentang KPK. Ada Undang-Undang Pengadilan Tipikor, Undang-Undang Pencucian Uang, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008. Kalau Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa kita ini secara regulasi sudah lebih dari cukup. Sudah cukup lah kira-kira seperti itu. Walaupun regulasi yang kontraproduktif yang bermasalah belakangan ini adalah revisi Undang-Undang KPK. Nah, barangkali di kelas pertama kemarin, Pak Febri sudah menjelaskan secara lebih detail apa dampak revisi Undang-Undang KPK terhadap kerja KPK. Saya tidak ingin mengulang itu. Tapi secara konteks umum, regulasi, kita itu sudah punya banyak regulasi yang cukup untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi. Yang belum itu ada misalnya Undang-Undang Perampasan Aset. Karena di negara-negara lain, dan secara global itu ada yang namanya STAR, S-T-A-R, Stolen Asset Recovery Initiative. STAR Initiative. Nah, kita belum punya undang-undang regulasi itu. Nah, apa itu korupsi ya? Ya secara sederhana, kawan-kawan bisa download buku yang kecil sebelah kiri, judulnya Memahami untuk Membasmi. Karena tidak mungkin kita akan membasmi korupsi kalau kita nggak paham. Dan jangan sebagian pejabat publik di Republik ini, selain karena memang mentalnya korup, sebagian, tapi sebagian lain juga jangan-jangan karena mereka tidak tahu dan membedakan apa itu korupsi. Nah, korupsi itu ada yang merugikan keuangan negara, ada bentuknya suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Itu rumpun korupsi, jenis korupsi. Tapi kalau rumpun besarnya itu dibagi dua.
Yang nomor satu itu adalah jenis korupsi yang merugikan keuangan negara. Nomor 2 sampai dengan 7 itu adalah jenis tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara. Nah, eee eee, beda suap, gratifikasi, nanti kalau mau mendalami, itu ada di dalam buku Memahami untuk Membasmi yang dijelaskan dan dicetak oleh KPK. Silakan download karena menurut saya buku ini cukup mudah untuk dipahami dan mudah dipelajari. Sekali lagi ya, jangan lupa ya kawan-kawan, after the class download buku ini, judulnya Memahami untuk Membasmi. Jadi kuotanya sekali-sekali dipakailah ya untuk bermanfaat, mendownload buku saku, jangan kuotanya habis untuk main ML aja ya. Jadi kira-kira jangan main Mobile Legend aja, kira-kira seperti itu. Dipakai kuotanya untuk hal-hal yang bermanfaat, memahami untuk membasmi. Jangan lupa ya, setelah kelas gunakan kuotanya untuk mendownload ini sehingga bisa mudah untuk baca-baca referensi apa itu beda-beda jenis-jenis korupsi dalam suap, apa bedanya dengan pemerasan, apa bedanya gratifikasi. Jadi kalau kita sudah paham, juga ilmunya bisa dimanfaatkan untuk mengingatkan orang tua dan lingkungan terkecil supaya kita paham. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tadi kita sudah bicara soal extraordinary regulation. Selanjutnya kita akan bicara soal instrumen organisasi yang ada di Indonesia yang melakukan kerja-kerja pemerintahan korupsi. Pertama, kita punya Polri dan Kejaksaan, lembaga penegak hukum dalam criminal justice system yang memang sedari awal melalui regulasi-regulasi yang ada sebelum Undang-Undang 3199 atau Undang-Undang 30 2002 Junto 2019 memang sudah diberikan mandat tugas untuk melakukan peran pemberantasan korupsi itu sendiri. Polri dan Kejaksaan. Ada peran Polri dan Kejaksaan. Polri tentu peran penyidikan. Polri tidak diberikan kewenangan penuntutan. Sementara Kejaksaan diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Mudah-mudahan kawan-kawan anak hukum masih ingat apa itu bedanya penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu membuat terang peristiwa apakah itu pidana atau tidak. Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan bukti dan tersangka. Itu adalah bedanya. Jadi Polri tidak diberikan kewenangan penuntutan, sementara Kejaksaan diberikan kewenangan lidik, sidik, dan tuntut. Refleksi pemberantasan korupsi di Indonesia mulai dari tahun sejak Soeharto sampai dengan Soeharto turun memberikan konklusi bahwa kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan tidak efektif, tidak berhasil karena berbagai macam faktor, mulai dari independensi mereka, karena secara struktur Polri dan Kejaksaan itu berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Dia menjadi tidak independen, menjadi susah untuk bekerja maksimal. Logiknya begini kawan-kawan. Kalau ada seorang kepala daerah misalkan saja dari partai tertentu, partai X lah kira-kira seperti itu. Kapoldanya mencium adanya aroma korupsi. Si gubernur ini. Si gubernur ini karena partainya X dan si presiden partainya juga X.
Akhirnya apa? Yang terjadi adalah ketika si Kapolda mencoba untuk menelisik dugaan korupsi si kepala daerah, gubernur X tadi, orang-orang presiden yang separtai dengan X kemudian mengintervensi proses hukum tersebut. Mendesak si Kapoldanya, kamu mau stop kasus itu atau mau dicopot? Kira-kira seperti itu. Itu relasi kekuasaan bicara soal penegakan hukum yang membuat dua penegak hukum konvensional, kepolisian dan kejaksaan, membuat mereka menjadi susah independen. Kejaksaan pun begitu, podo bae kira-kira. Mereka susah, sulit menjadi independen karena memang letaknya di bawah kekuasaan politik. Politik kemudian mengatur kerja-kerja lembaga penegak hukum. Kalau orang-orangnya sebenarnya adalah orang-orang yang secara kemampuan, ya tentu mereka pasti bisa. Karena mostly orang-orang KPK itu berasal dari Polri dan Jaksa. Ya penuntutnya seluruhnya dari Jaksa. Penyidiknya mayoritas dari anggota Polri. Dulu KPK bisa maksimal karena mereka bekerja independen. Nah, itu yang membedakan Polri, Kejaksaan, dan KPK. Sekarang, karena tuntutan pemberantasan korupsi adalah tuntutan internasional, ada kebutuhan kita, maka kembali ke teori tadi, korupsi sebagai extraordinary crime, itu membutuhkan extraordinary organization juga, extraordinary institution. Nah, institusi yang dibentuk adalah KPK. Dulu KPK di dalam Undang-Undang 30 2002 adalah lembaga negara independen. Nah, kalau kita pakai teori Bruce Ackerman, The New Separation of Power, nah KPK itu masuk rumpun itu. Ada disertasi dari Dr. Zainal Arifin Mukhtar yang membahas tentang lembaga-lembaga negara independen. Nah, KPK dalam teori The New Separation of Power mengutip Bruce Ackerman, itu adalah cabang kekuasaan keempat. Civil society menurut sejumlah ahli, the media, the political parties, itu termasuk juga cabang kekuasaan keempat, the fourth branch of power, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana KPK hari ini? Pasti sudah dibahas oleh Pak Febri Diansah kemarin. KPK menurut Undang-Undang 19 2019 termasuk pada rumpun kekuasaan eksekutif. Ini nggak ada bedanya lagi antara Polri, Kejaksaan, dan KPK. Malangnya lagi, pimpinan KPK sekarang adalah anggota Polri. Lebih malang lagi, mayoritas jabatan-jabatan struktural KPK itu makin banyak diisi oleh orang Polri. Ini kan ahistoris sesungguhnya dengan fakta bahwa KPK dibentuk karena problem korupsi yang banyak terjadi di penegak hukum lama seperti Polri dan Kejaksaan. Nah, silakan kawan-kawan baca Undang-Undang 30 2002 di bagian penjelasannya yang menjelaskan apa sejarah KPK itu dibentuk. Karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum Polri, Kejaksaan dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Nah, silakan ya download ya nanti ya. Kuotanya dipakai untuk mendownload Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Baca bagian penjelasannya. Itu sangat komprehensif dicerita kira-kira apa sebab-sebab turunnya, asbabun nurutnya KPK itu dibentuk atau dilahirkan. Nah, sekarang yang terjadi adalah Undang-Undang 19 menghapus sejarah itu bahwa KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Nggak independen lagi. Kemudian penyidiknya jadi ASN. Kalau ASN ya tunduk kepada undang-undang ASN. Nah, ini lucuan sejarah karena memang kepentingan politiknya mau mengamputasi pemberantasan korupsi. Nah, yang terjadi adalah ya sekarang pegawai KPK berbondong-bondong ikut seleksi, dipaksa lah, quote and quote, untuk melakukan seleksi menjadi ASN. Ada barang bukti hilang, ada anggota kepolisian yang menerima suap. Ini menurut saya yang ada di KPK ya. Ini menurut saya adalah problem kultural yang shifting atau bergeser dari lembaga penegak hukum lain masuk kepada KPK. Dan terakhir juga ada pengadilan tipikor. Dulu kasus-kasus korupsi itu ditangani oleh pengadilan umum. Tapi Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa harus dibentuk
undang-undang khusus yang mengatur tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Ya, undang-undang Tipikor. Nah, maka dibentuklah pengadilan Tipikor. Jadi pengadilan Tipikor ini the one and only di dunia, pengadilan yang memang khusus menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi. Karena tidak banyak negara lain melakukan itu. Nah, saya masuk ke tema kita lebih spesifik. Nah, Trias Corruptica. Ini istilah pertama yang diperkenalkan oleh Budiarto Sambazi. Budiarto Sambazi ini adalah wartawan senior Kompas. Barangkali kawan-kawan kalau yang sering baca Kompas pasti juga sering membaca kolom-kolom tulisan dari Budiarto Sambazi. Ada cabang kekuasaan legislatif yang diplesetkan menjadi legislatif, ada eksekutif yang diplesetkan menjadi eksekutif, dan judicial yang diplesetkan menjadi judisiatif. Nah, kawan-kawan, cabang-cabang kekuasaan ini dalam banyak kasus, saya underline, dalam banyak kasus punya irisan antara peran-peran mereka dengan korupsi. Yang pertama, legislatif itu pasti kan kita bicara soal di Indonesia kita punya 2 cabang legislatif, 2 kamar. Ada kamar DPR dan ada kamar DPD sebagai cabang kekuasaan. Nah, problemnya dengan kewenangan yang ada, karena mereka bukan pemegang anggaran, DPR ini, yang megang anggaran kan di eksekutifnya. Maka anggaran-anggaran yang ada, itu ada dimiliki oleh kekuasaan eksekutif. Maka yang terjadi adalah bentuk korupsinya. Jadi, bentuk korupsinya, mayoritas korupsi anggota DPR itu, mayoritas sekali lagi, pasti akan melibatkan eksekutif plus pihak swasta. Jadi pihak swastanya nanti akan saya jelaskan siapa pihak swastanya. Sebagai contoh begini kawan-kawan. Yang paling cukup kontroversial dan mudah-mudahan menjadi atensi juga oleh kawan-kawan mahasiswa adalah korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setia Novanto di dalam korupsi pengadaan IKTP, KTP elektronik. Setia Novanto itu cabang kekuasaan legislatif. Cabang kekuasaan eksekutifnya yang mengurusi IKTP adalah Kementerian Dalam Negeri. Kuasa pengguna anggarannya adalah Direktur Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, pejabat eselon 1 itu. Itu adalah cabang kekuasaan eksekutif. Anggaran IKTP itu tidak ada di DPR. Anggaran IKTP itu ada di pemerintah, di kementerian, atau di pemerintahan daerah. Sama juga dengan turunannya ke bawah ya kawan-kawan. DPRD kabupaten, DPRD kota itu tidak pegang anggaran. Yang pegang anggaran itu adalah kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Nah, dalam kasus korupsi, apa peran legislatifnya? Peran legislatif adalah menjaga anggaran, mengarahkan anggaran, itu peran-peran mereka. Banyak sekali jenis anggaran yang sering dibuat atau disusun. Misalkan saja ada dana khusus ke daerah tertentu. Nah, modus korupsinya adalah si bupati memberikan fee 5%, 10% dari nilai dana khusus yang diberikan agar bupati bisa terima dana khusus tersebut.
Nah, siapa yang membantu? Yang membantu kadang-kadang dan seringkali adalah anggota legislatif karena memang dia punya kewenangan di dalam penyusunan anggaran. Dalam kasus IKTP, Setia Novanto perannya memastikan anggaran IKTP itu ada di DPR. Sementara peran legislatifnya adalah peran eksekutifnya mengarahkan supaya yang menang IKTP itu proyek, kontraktor, konsorsium yang dimenangkan adalah orang-orang yang terafiliasi dengan Setia Novanto. Itulah hubungan atau irisan antara legislatif dan eksekutif dalam konteks anggaran, bicara soal perilaku korupsinya. Pertanyaan sederhananya, apakah hanya soal anggaran? Tidak. Bentuk dan modusnya juga bisa dari penyusunan aturan, regulasi. Bagaimana bentuk atau modusnya? Ya, misalkan saja si eksekutif butuh aturan tertentu, regulasi tertentu, maka eksekutif bisa menyuap legislatif untuk mendapatkan atau untuk memudahkan sebuah regulasi seperti undang-undang atau perda itu bisa disahkan bersama antara DPR dan pemerintah atau DPRD dengan pemerintah daerah. Itu adalah irisan di antaranya. Bagaimana dengan yudikatif, cabang kekuasaan peradilan? Kalau cabang kekuasaan peradilan lebih banyak karena jual beli putusan melalui apa yang kemudian kita sebut sebagai mafia peradilan, judicial mafioso. Ini adalah orang-orang yang menggunakan jabatannya, menggunakan tugasnya, oknum hakim memperjualbelikan putusan. Sehingga putusan-putusan itu bisa melahirkan vonis bebas untuk pelaku korupsi dan hal-hal lainnya. Atau dimenangkan di dalam kasus perdata, dibebaskan di dalam kasus pidana, atau hukumannya dikurangkan. Siapa tandemnya? Jadi kalau tandem korupsi legislatif itu dengan eksekutif, tandem korupsi peradilan itu ya seringkali dengan pengacara korup, pengacara hitam. Karena kalau masyarakat kan tidak kenal hakim, sementara pengacara itu kenal siapa itu hakim. Nah, peran ini menurut saya tandemnya macam-macam. Jadi, apakah ada korupsi yang melibatkan legislatif dengan yudikatif? Ada. Tetapi tidak dalam peran kelembagaan, lebih kepada peran individu. Eksekutif pun begitu, ada. Karena apalagi lebih dekat eksekutifnya, misalkan saja gugatan-gugatan terhadap aset daerah, gugatan terhadap produk aturan daerah, dan macam-macam. Jadi itu ada. Jadi, problem terbesar kita kalau bicara soal korupsi di cabang kekuasaan, masing-masing punya partner of crime, teman melakukan kejahatan. Mostly legislatif dan eksekutif itu yang korup ya, tidak semuanya ya. Dia adalah partner of crime, legislatif dan eksekutif. Karena legislatif tidak punya kewenangan anggaran, sementara eksekutif punya kewenangan anggaran. Sekali lagi saya garis bawahi, partner of crime in term dalam definisi orang-orang korup atau oknum-oknum orang korup. Tidak seluruhnya, tetapi poinnya adalah individu yang melakukan kejahatan tersebut. Dengan contoh yang saya sampaikan tadi. Si Setia Novanto misalnya saja. Sementara di yudikatif, partner of crime-nya adalah oknum pengacara korup. Nah, banyak sekali ya kasus-kasus korupsi hakim itu mayoritas akan diikuti juga penangkapan dengan pengacara karena orang yang ngasih uang ke oknum hakim. Nah, apa dampak korupsi? Saya cepatkan saja, ada memperburuk kesenjangan, kemiskinan, tingkat investasi. Jadi terbalik logikanya, KPK, jadi kemarin kan mungkin kawan-kawan ngikutin,
Undang-undang KPK itu diubah untuk mempercepat investasi, mempermudah investasi. KPK mengganggu investasi. Yang terjadi adalah sebaliknya. Investasi bersih itu akan senang dengan KPK karena mereka nggak dipalakin. Tapi kalau investasi yang kotor, justru mereka sedih, takut kalau kemudahan investasinya akan terganggu. Kita kadang-kadang kawan-kawan mahasiswa harus menggunakan logik bisnis. Mau bisnis apapun, yang jelas orang pasti tidak mau cost-nya tinggi, biayanya tinggi. Kalau cost-nya tinggi, marginnya akan menjadi kecil, keuntungannya menjadi kecil. Itu usaha apapun deh. Mau usaha kaki lima, macam-macam. Apalagi skalanya sudah multinational company, multinational business, cross business antar negara. Nah, multinational company atau dalam logika kita pribadi sendiri pun, itu pasti nggak mau dengan yang namanya kos-kos besar dalam produksi. Nah, korupsi membuat kos itu menjadi besar. Apa contohnya kos itu menjadi besar? Misalkan saja begini, kawan-kawan. Orang mau bangun komplek perumahan. Ini contoh yang paling sederhana ya. Saya pengusaha, terus saya ingin bangun komplek perumahan. Perumahan kelas menengah dengan nilai katakanlah harga rumah itu harga pokok produksi yang include seluruhnya di situ mulai gaji tukang, harga tanah per meter. Itu adalah 1 miliar katakanlah. Harga pokok produksi ya. Nah, saya kan tentu harus jual lebih dari 1 miliar rupiah. Yang terjadi adalah kalau korupsi terjadi, yang namanya pengusaha properti kan pasti butuh izin. Rencana tata ruang, rencana tata wilayah, atau paling tidak izin untuk bisa mendirikan bangunan perumahan komplek. Dari siapa izin itu ya? Beberapa lapis. Tetapi secara sederhana itu ada di rumpun perizinan milik bupati atau kepala daerah. Karena kepala daerahnya korup, dia minta jatah. Saya akan keluarkan izin berapa rumah yang mau dibangun? 100 rumah misalnya. Saya akan keluarkan izin kalau saya dapat fee 5 juta untuk setiap rumah. Nah, kawan-kawan bisa kali. 5 juta untuk setiap rumah dikali dengan 100 rumah yang dibangun. Itu saja sudah 500 juta. Nah, yang mau saya katakan adalah itu contoh bahwa korupsi membuat kos menjadi besar. Nah, orang kan pasti nggak mau. Logiknya pengusaha pasti nggak mau biaya operasional itu besar. Itu baru satu level ya. Belum macam-macam nanti. Ini minta uang, itu minta uang. Akibatnya yang dibebankan adalah harga rumah. Harga rumahnya mau tidak mau, karena yang namanya pengusaha properti maunya untung, mau tidak mau kan pasti dikerek harganya menjadi lebih mahal. Biaya-biaya gelap, biaya-biaya siluman tadi, itu akan ditutup dengan cara menaikkan harga rumah. Maka yang terjadi adalah kita sebagai konsumen, kawan-kawan sebagai konsumen, membayar uang atau rumah lebih mahal sebenarnya daripada angka realnya. Itu contoh hal yang paling sederhana ya. Beli mobil juga kayak begitu. Macam-macam lah kira-kira. Menurunkan perkembangan ekonomi ya kawan-kawan, kenapa Tesla tidak mau investasi di Indonesia? Karena kan Amerika itu, jadi untuk kawan-kawan tahu ya, salah satu alasannya, kan belakangan Tesla mau bikin bangunan pabrik karena dia membutuhkan timah
untuk baterai litaniumnya dalam jumlah yang sangat besar. Indonesia negara yang punya kandungan mineral sangat besar sekali. Karena kita berada di tengah jalur Katulistiwa. Sehingga itu menguntungkan secara geografis memperoleh banyak mineral, tambang dan mineral. Yang terjadi adalah kan sadar Amerika itu adalah negara yang investasi itu sangat hati-hati. Karena perusahaan-perusahaan mereka itu takut dengan aturan internasional yang bisa menjerat mereka dengan denda yang sangat besar sekali kalau mereka melakukan kejahatan korupsi di negara lain. Itu ada yang kemudian disebut sebagai Bribery Act, undang-undang suap. Kalau dia melakukan itu dan tertangkap tangan dan terbukti, maka dendanya sangat besar. Contoh Garuda. Perusahaan Boeing itu kena Bribery Act karena menyuap Emirsah Satar di Indonesia. Itu adalah contohnya, sehingga dia kena denda. Luar biasa loh, Boeing itu kena denda. Silakan Google nanti Boeing kena denda. Tesla pun demikian. Dia kan sadar bahwa ini negara korupsinya gede-gedean. Mau investasi, biaya silumannya pasti gede. Maka yang terjadi adalah negara-negara lain justru lebih menarik bagi dia. Maka putusan Tesla kemarin kan investasinya ke India akhirnya, bukan ke Indonesia. Sama-sama awalan dan akhiran saja, I dan A, India dan Indonesia, tapi beda keputusannya. Mengikis demokrasi dan merendahkan keterwakilan. Nah, demokrasi, nah, ya gampang lah kawan-kawan. Misalnya demokrasi pilkada sudah memilih orang, tapi karena korupsi di MK yang kalah dimenangkan, yang menang dikalahkan. Itu contoh ya, ada kasusnya melibatkan mantan ketua MK Akil Mukhtar. Itu juga dampaknya bukan hanya soal korupsi ansih, tetapi juga demokrasinya menjadi terkikis. Percuma saja kita pilkada kalau hasilnya diatur dan dikendalikan dengan cara suap. Nah, saya percepat saja ya, ini terakhir saja, karena walaupun masih ada slide-slide yang lainnya, tapi saya akhiri di sini lah, biar kita bisa diskusi lebih panjang. Nah, di mana kemudian lokus terbesar korupsinya? Saya percaya bahwa titik terbesar korupsi itu salah satu yang paling besar adalah di sini. Di dalam konteks pemilu. Ada riset dari Kementerian Dalam Negeri, orang untuk jadi bupati, wali kota, itu harus menyiapkan dana dan mengeluarkan dana minimum 10 sampai dengan 20 miliar rupiah. Untuk jadi gubernur sampai dengan angka 100 miliar rupiah. Kalau bayangkan kawan-kawan gaji gubernur itu berapa sih? 8 juta kalau kita baca peraturan ya. 8 juta. Tambah tunjangan, kemudian komposisi PAD dan macam-macam. 7 turunan dia jadi gubernur, belum tentu uang 100 miliar itu akan kembali kalau mengharapkan sumber-sumber yang legal. Nah, kenapa orang mau jadi gubernur, bupati, wali kota, jadi presiden dengan biaya yang besar? Jadi presiden itu triliunan loh biayanya. Dibohong semua itu laporan dana kampanye, capres-capres itu. Nggak ada itu yang benar laporan dana kampanye. Triliunan rupiah. Kenapa? Karena orang berpikir menjadi pejabat adalah anak tangga, stepping stone untuk mengatur bisnis, proyek. Kalau dia jadi bupati, dia bisa mengatur proyek-proyek perizinan pertambangan, macam-macam. Kalau dia jadi presiden, dia bisa mengatur anggaran-anggaran negara. APBN kita itu lebih dari 2.000 triliun rupiah. Sebagai presiden, dia punya kekuasaan untuk mengatur, walaupun ada Menkyu ya, sebagai pembantu presiden. Tetapi secara politik anggaran, dia punya kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur itu semua. Maka orang politik berebut menguasai kekuasaan, mengeluarkan biaya tinggi,
Karena dia berharap kekuasaan jabatan eksekutif itu atau legislatif itu anak tangga untuk memperoleh kekuasaan, proyek, konsesi, lisensi, dan macam-macam. Jadi bukan hanya karena dia punya seragam atau mobil dinas plat merah B1 sekian, tidak seperti itu, atau RI1 atau kalau Surabaya apa plat nomornya? Saya lupa. Ya L, Mas Donald. Apa? L. L ya, oh ya. L1 sekian. Enggak itu sebenarnya. Yang dicari adalah kekuasaan kepala daerah itu, jabatan-jabatan demikian itu stepping stone untuk memperoleh hal-hal lain, hal-hal yang lebih besar. Kekuasaan, anggaran, kekuasaan perizinan. Dia akan dapatkan itu ketika jadi kepala daerah. Maka dia akan mati-matian untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik demikian. Apa resultannya? Resultannya korupsi. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai lingkaran setan korupsi politik. Kawan-kawan bisa lihat banyak negara lain, Jepang paling sering, Korea tidak contoh yang bagus sebenarnya, karena beberapa kali mantan Perdana Menteri Korea itu juga terjerat dengan kasus korupsi. Tapi contoh yang paling sederhana, yang paling sering itu adalah Jepang. Kalau kita akan lebih ke selatan lagi, Selandia Baru. Kalau mau lebih ke utara lagi, negara-negara Eropa Timur, dia punya kultur yang walaupun sebenarnya di agama dia tidak mengatur itu, justru di agama kita lebih banyak mengatur, saya sendiri Muslim misalnya, mengatur soal harta benda yang bukan hak itu adalah haram, yang bukan kewenangan itu tidak boleh diambil. Nah mereka, di politik mereka, dan di kehidupan dan budaya mereka, mengatur itu secara ketat. Maka di Indonesia, orang Setia Novanto nggak mau mundur menjadi ketua DPR, walaupun sudah statusnya tersangka, karena kekuasaan politiknya dipakai untuk bertahan, jadi tameng. Dia nggak mau turun. Atau dia juga tidak mau turun jadi ketua umum Partai Golkar sekalipun sudah berstatus sebagai tersangka. Karena dia mendapatkan itu nggak gratis. Ketua DPR artinya dia jadi harus anggota DPR dulu. Berapa biaya kampanye, biaya politik dia. Apalagi kalau melakukan politik uang. Atau untuk jadi ketua Golkar memang gratis jadi ketua umum Partai Golkar, kan enggak juga, ada biayanya. Itu ada kos-kos politiknya. Maka untuk mengembalikan itu ya mau tidak mau dia korupsi. Nah disinilah kemudian logiknya, kenapa dia nggak mau mundur? Ya terhadap sesuatu yang saya sudah bayar, kenapa saya harus mundur? Itu logik orang politik ya. Sementara di negara lain dia tidak perlu membayar untuk dapat kekuasaan itu. Nggak ada money politik di Jepang, nggak ada money politik di Selandia Baru, nggak ada money politik di negara-negara Eropa Timur, negara-negara Skandinavia. Yang ada politik uang itu ya ada di Indonesia satu-satunya, demokrasi kita. Masyarakat dibeli dengan uang 100.000, 50.000, supaya milih si A, si B. Ya akhirnya kepala daerahnya korup. Dan kita nggak bisa protes. Masyarakat susah protes. Karena masyarakat merasa sudah dibeli suaranya. Ya, kalau sudah dibeli, apalagi urusan Anda. Ngapain Anda protes-protes saya? Gitu kira-kira. Ini yang kemudian membuat budaya malu itu menjadi tidak muncul. Karena dia mendapatkan jabatan dengan cara membeli, menyogok, menyuap. Sementara di negara lain, dia tidak perlu melakukan itu. Ketika ada persoalan, misalnya di Jepang, beberapa kali Perdana Menterinya mundur. Dengan berbagai macam hal. Misalnya, ditemukan dia melakukan perjalanan dinas di mana istrinya ikut, di mana ada dia menginap di hotel, istrinya juga ikut. Hal-hal sederhana seperti itu. Mundur dia sebagai Perdana Menteri. Di kita, jelas-jelas uangnya sudah digenggam kayak begitu, masih nggak ngaku juga korupsi.
masih bawa-bawa juga nama Tuhan, saking bobroknya mental karena perilaku korup tadi. Nah, di sini, maka yang mau dibenahi terakhir dari saya adalah kita bicara soal cabang kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Mostly mereka dipilih dengan jalur ini. Termasuk dengan cabang kekuasaan judicial. Untuk jadi orang di kekuasaan eksekutif, pasti butuh partai politik. Mau jadi calon kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, sampai dengan presiden, pasti butuh partai politik. Apalagi presiden tidak bisa dengan jalur capres independen. Untuk jadi anggota DPR, pasti butuh partai politik. Hanya menjadi anggota DPD saja yang tidak butuh partai politik. Walaupun trennya belakangan juga butuh orang-orang partai politik. Itu untuk DPD. Itu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif diisi oleh yang namanya partai politik. Untuk cabang ketiga, yudikatif, juga dipilih oleh orang-orang politik. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Hakim-hakim agung itu dipilih oleh Komisi 3 DPR. Sekalipun proses awalnya diseleksi oleh Judicial Commission, Komisi Yudisial. Bahkan dari 9 hakim konstitusi, 3 diantaranya dari DPR, 3 dari pemerintah. Maka kita tidak bisa melepaskan dengan irisan partai politik. Nah, secara konstitusional, partai politik tidak diatur di dalam rumpun cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia diatur dalam rumpun ormas, organisasi kemasyarakatan, dan diatur melalui undang-undang sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 2 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 2012 revisinya. Maka problem yang terbesar adalah kalau mau memberantas korupsi di cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, maka harus mulai dulu membenahi satu makhluk di pojok kiri yang nomor 1 yang disebut sebagai partai politik. Karena tidak mungkin membersihkan kepala daerah, DPR kalau tidak membersihkan terlebih dahulu partai politiknya. Itu saja pengantar untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Donald untuk paparannya. Jadi memang kita sudah melihat ya bagaimana praktik korupsi di 3 cabang kekuasaan itu, walaupun tadi kita belajar sedikit juga soal teori kekuasaan yang kemudian kita kalau minggu lalu kita sudah melihat betapa merugi sebenarnya KPK ketika dia dimasukkan di rumpun eksekutif ya. Akhirnya di PNS-kan semua dan akhirnya kemudian mereka tidak terlalu efektif dan itu sudah mulai terlihat saat ini. Nah, teman-teman, kita sudah menggali bersama-sama dengan Mas Donald bagaimana praktik korupsi di 3 cabang kekuasaan besar itu, paling tidak di yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Praktiknya ada yang saling berhubungan satu sama lain, yang bisa dari legislatifnya akhirnya berembet ke eksekutif dan sebagainya. Nah, kita akan gali bersama-sama paparan ini. Saya kasih kesempatan rekan-rekan mahasiswa bisa mengunmute langsung, ya, berbicara dan menyampaikan poinnya. Silakan. Yang bertanya saya kasih hadiah. Seru nih. Hadiahnya ucapan terima kasih dan boleh berbuka puasa lebih awal nanti. Monggo. Silakan, Mbak. Atau Mas Amir dulu aja, Pak. Oh, silakan Mas Amir Hamzah, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Iman karena mendatangkan salah satu pemateri yang hebat yang sering muncul di Metro TV. Dan terima kasih juga untuk Pak Donald yang telah menyempatkan untuk berbagi ilmu di prodi saya di PPKN. Dan langsung saja ke pertanyaan. Saya ada 2 pertanyaan Pak Donald yang jadi penasaran saya selama ini. Yang pertama,
Indonesia itu pernah mengadakan salah satu survei tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, tingkat kepercayaan tertinggi itu diraih oleh yang namanya TNI. Jadi dalam hal ini selain dari eksekutif, legislatif dan DPR, bahkan DPR pun menjadi tingkat terbawah yang justru tidak memiliki kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apabila masyarakat tidak percaya dengan ketiga unsur pemerintahan ini atau trias politika ini, apakah akan hilang gitu? Seperti fungsi dan kepercayaan masyarakat itu sendiri kepada tiga aspek ini atau tiga unsur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kan permasalahan korupsi ini seakan-akan sudah menjadi budaya, Pak, di tingkat pemerintahan. Nah, apalagi kalau sudah di atas atau di pemerintahan itu sudah menjadi budaya atau hal yang biasa, bagaimana dengan atau perangkat desa atau mereka yang pemangku kepentingan di pelosok pasti akan juga menganggap ini korupsi adalah hal yang biasa. Nah, untuk menurut Pak Donald sendiri, bagaimana cara yang sekiranya bisa merombak orang-orang yang di atas ini untuk bisa memberikan contoh atau sekalian efek jerah lah, sehingga masyarakat atau pemangku kepentingan yang ada di bawahnya hingga ke desa itu memiliki rasa takut yang nantinya mereka akan tidak mengulangi yang namanya tindakan korupsi baik secara aktif maupun masif. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sebenarnya, Pak. Mungkin untuk dua dulu saja. Nanti kalau ada waktu bisa bertanya lagi. Terima kasih Pak Donald. Ya. Terima kasih Pak Iman. Ya. Monggo Mas Donald, langsung aja Mas Donald. Ya, sebelum saya lupa. Pertama, survei itu adalah instrumen politik pasti. Metodenya adalah metode menggali persepsi masyarakat. Macam-macam jenis surveinya. Ada survei indeks kepuasan, survei politik, survei tingkat kepercayaan, jenisnya macam-macam. Nah, itu kan pertanggungjawaban politik, lebih kepada bicara soal politik legitimasi. Di beberapa survei itu meletakkan TNI, kecenderungannya TNI yang nomor satu. Karena kan sebenarnya TNI itu cenderung tidak berurusan dengan masyarakat. Itu kecenderungannya ya. Nah, kalau dulu banyak sekali urusan TNI itu dengan masyarakat. Sehingga TNI justru di masa lalu menjadi kelompok yang paling banyak dikritisi, apalagi dikaitkan dengan dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang peran TNI di bersentuhan dengan masyarakat itu akan agak menjadi berkurang, nggak sebanyak dulu. Sehingga kemudian menurut saya itu juga yang membuat masyarakat menilai indeks kepercayaan dia menjadi lebih tinggi. Kan nggak ada urusan-urusan kita dengan TNI, kira-kira seperti itulah, kira-kira. Kan nggak ada. Pernah nggak, ini di antara satu kelas ini, siapa yang pernah ke Kodim? Jangan-jangan nggak ada yang pernah satu kali pun ke Kodim. Ayo, siapa? Ada nggak ya, ke Kodim Pernah urusannya? Pak, ke Kodim Pak, nginep Pak. Nah, nginep doang. Kan nggak ada urusan perizinan dengan Kodim kan. Nah, jadi, atau sekedar hanya lewat saja di Kodim, di depan Kodim. Jadi kita tidak mengalami yang namanya urusan dengan tentara. Di saat yang bersamaan, dia juga menunjukkan reformasinya, walaupun memang masih banyak PR ya. Apa reformasinya? Ya, paling tidak kita tidak lagi melihat seperti dulu, anggota TNI itu naik angkot, itu saya masih mengalami situasi itu. Naik angkot nggak bayar, itu sering kali. Mungkin yang umuran-umuran kelahiran tahun 70, 80 pasti tahu peristiwa itu. Anggota TNI naik bus, udah pergi aja. Masuk ke rumah makan, nggak pernah bayar, kemudian udah nggak bayar, minta juga rokok Ji Samsu 234. Kira-kira seperti itu. Itu banyak sekali kejadian masa lalu. Dan sekarang nggak seperti itu lagi. Sementara di sisi yang lain, kepercayaan publik ke Polri rendah. Benar kan? Anomali. Karena urusan dengan polisi kita banyak sekali. Mulai dari surat catatan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, atau yang paling sering itu SIM dan segala macam. Pasti ngomel kalau sudah berurusan dengan adanya
ketemu dengan oknum polisi yang nggak benar lah, kira-kira seperti itu. SIM C yang 75.000 dihargai 500.000 dengan jalur-jalur belakang. Tilang yang sebenarnya 50.000, kalau mau damai, damai itu indah, tetapi harganya 100.000 untuk damai. Itu oknum ya. Tetapi oknum itu sayangnya banyak. Sehingga kepercayaan itu dampaknya menjadi masif kepada yang lain. Jadi itu kemudian menurut saya adalah itu refleksi kondisi sosial masyarakat dalam melihat lembaga-lembaga negara. Tapi apakah itu punya dampak hukum? Dampak hukumnya yang nggak ada, cenderung nggak ada kan sebenarnya. Rendah pun kepercayaan masyarakat ke DPR, kira-kira mau bilang, mau ngapa lu? Kira-kira DPR-nya bilang begitu. DPR lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, anggota DPR-nya, ya udah mau ngapain lu? Kira-kira seperti itu. Nah, giliran kita punya hak untuk mengganti anggota DPR, kadang-kadang sebagian masyarakat justru tidak menggunakan itu dengan alasan males lah datang ke TPS, karena politik uang, macam-macam. Jadi itu sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada persoalan ketatanegaraannya. Karena kan itu politik hukum di ranah yang lain. Kan tidak pernah ada revisi undang-undang kepolisian karena tingkat kepercayaan terhadap polisi rendah, kan nggak ada seperti itu kan. Atau revisi undang-undang KPK karena kepercayaan kepada masyarakat, enggak, justru anomali kan, undang-undangnya tetap direvisi padahal masyarakat mayoritas menolak revisi itu. Bicara soal politik berbeda menurut saya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, korupsi. Nah, jadi Mas Amir, kita harus membedakan korupsi itu ada yang namanya petty corruption dan ada yang namanya grand corruption. Grand corruption itu korupsi besar, aktornya besar, uangnya yang dikorupsi juga besar. Ya, Setia Novanto dan lain-lain. Dan pendekatannya juga beda. Kalau orang grand corruption, korupsi besar, maka pendekatannya adalah pemidanaan, dipidana, dihajar lah kira-kira. Penjara sebesar-besarnya, asetnya disita melalui tindak pidana pencucian uang. Dirampas semua asetnya. Sementara yang kedua ada namanya petty corruption, korupsi skala kecil. Kalau yang skala besar tadi disebabkan corruption by greed, korupsi karena ketamakan, sementara yang petty corruption, dia adalah jenis korupsi karena kebutuhan, corruption by need, walaupun kita tidak mentoleransi ya, yang demikian ya. Kenapa itu terjadi? Itu banyak terjadi corruption by need, karena faktor ya soal tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Misalkan saja begini, dia honorarium di kecamatan atau honorarium di kelurahan. Berapa sih gaji honorarium itu? Paling 500.000 atau sejuta. Enggak sampai deh sejuta rata-rata honorarium itu. 500.000 dia honorarium sebulan. Sementara dia punya 2 anak, satu anak udah SD, satu ada lagi anak masih butuh susu dan popok, kira-kira seperti itu. Ya 500.000 nggak akan bisa menghidupi keluarga dia yang berempat plus 1 istri. Apalagi kalau poligami, makin hancur lah kira-kira seperti itu. Jadi dia korupsi karena kebutuhannya, corruption by greed. Nah, yang pendekatan yang bisa dilakukan, orang-orang seperti ini harusnya dicegah korupsinya dengan cara peningkatan kesejahteraan. Jadi beri penghasilan, penghidupan yang layak untuk dia. Nggak mungkin dia dipenjara. Saya termasuk orang yang punya mazhab, orang seperti itu nggak perlu dipenjara. Lebih bagus dia diberhentikan. Diberhentikan, kemudian tidak dicopot dari jabatan, itu lebih bagus daripada memenjara orang yang by need tadi. Karena kan di dalam sistem pemidanaan ada yang kenal disebut sebagai restoratif justice. Nah, restoratif justice ini bisa diberikan kepada mereka yang termasuk dengan kategori
melakukan kejahatan karena kebutuhan. Jangan sekali-kali bicara restoratif justice terhadap orang yang melakukan kejahatan seperti korupsi karena ketamakan. Kan nggak mungkin ke Setia Novanto, Nazarudin ngomong restoratif justice. Nah, seperti itu. Jadi pendekatannya beda-beda ya Mas ya. Antara perilaku-perilaku dan jenis-jenis korupsi yang demikian. Gitu kira-kira. Silakan kalau ada lagi. Terima kasih Mas Donald. Siapa tadi? Silakan. Langsung di-unmute saja. Saya, Pak. Silakan. Ya, mohon izin bertanya Pak Donald Faris sama Pak Iman. Jadi, melihat terdapat beberapa kasus di mana pejabat KPK ini malah terlibat dalam kasus korupsi, lalu adanya revisi UU KPK yang malah melemahkan KPK. Ya. Lalu pertanyaan saya sebenarnya kepada siapa lagi dan kepada lembaga mana lagi kami masyarakat harus percaya bahwa korupsi di Indonesia ini dapat diberantas. Karena seperti yang Pak Donald jelaskan tadi bahwa sejarah dibentuknya KPK itu sendiri karena Kejaksaan dan Polri dianggap belum mampu untuk memberantaskan korupsi. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dapat kami lakukan baik sebagai mahasiswa dan juga masyarakat agar dapat setidaknya menguatkan kembali KPK di Indonesia. Karena yang saya tahu judicial review yang diajukan ini tidak diterima. Terima kasih. Makasih Arum, langsung saya jawab ya. Pertama memang kondisi berubah KPK itu sampai dengan titik ini, dulu KPK itu adalah lembaga yang dihormati. Jadi ada 2 lembaga anti korupsi di dunia yang paling dihormati ya. Yang pertama itu ICAC namanya, Independent Commission Against Corruption. ICAC itu Hong Kong dia. Yang kedua adalah KPK Indonesia. Maka KPK Indonesia itu punya part of excellence-nya bagus sekali. Dan saya termasuk orang yang sering melihat banyak lembaga-lembaga negara lain datang untuk studi komparasi kepada KPK Indonesia. Di kita, KPK itu kan dimusuhi oleh politisi. Jadi tidak terdengar gaung bahwa KPK Indonesia itu sangat well respect di dunia internasional. Nah, belakangan berubah. KPK nggak lagi independen. Dia berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oknum penegak hukum lain makin banyak masuk. Problemnya adalah ini seperti COVID. Semakin banyak berbaur, COVID-nya bisa menular, kan begitu kira-kira. Logiknya begitu ya, saya tidak perlu menegaskan apa maksudnya seperti itu, tapi mudah-mudahan dipahami. Perilaku korupsi juga perilaku menular. Kalau dia tidak berintegritas dari awal, dia bisa menular makin banyak. Nah, penularan di KPK itu angkanya makin tinggi. Nah, dari siapa itu bisa dipahami. Sumber-sumber KPK itu paling banyak di mana sekarang. Ya, pimpinan KPK juga bermasalah. Kasus helikopter di mana ketua KPK dihukum dan dianggap melanggar etik, Firly Bahuri. Nah, ini yang membuat menurut saya KPK semakin kehilangan legitimate-nya. Makin banyak orang yang keluar. Mas Febri kan termasuk orang yang keluar juga. Di tengah tentu kecewa dengan revisi Undang-Undang KPK yang membuat KPK tidak lagi menjadi independen. Kalau dia jadi ASN, kritis, pindahkan. Mudah sekali memindahkan. Kalau dulu KPK independen, mau dipindahkan kemana kan nggak bisa. Kalau sekarang, kalau kritis, tidak mau dikendalikan, sudah Menteri Pan RB pindahkan, orang KPK dipindahkan ke Papua sana yang tidak kooperatif, kira-kira seperti itu, yang tidak mau ngikut, tidak mau diatur seperti itu. Jadi problemnya memang adalah regulasi, problem kultural, sistem kultural, problem leadership, dan banyak hal-hal yang membuat KPK menjadi semakin lemah hari ini. Apa yang bisa dilakukan? Ya, satu menurut saya, kawan-kawan ya paling banyak itu adalah selemah-lemah iman ya, gunakan sosial medianya untuk mendukung KPK. Gunakan sosial medianya untuk mendorong
Ayo KPK bekerja benar, KPK bekerja berintegritas. Cari yang namanya Harun Masiku. Temukan pelaku korupsi. Usut Aziz Samsudin, wakil ketua DPR yang diduga menjadi penghubung antara penyidik KPK yang kena OTT dengan yang lain. Gunakan sosial media untuk itu. Karena kalau tidak kita akan kalah dengan buzzer. Buzzer yang pro koruptor yang memang dibayar. Itu benar loh. Nggak bohong loh kawan-kawan. Sejumlah buzzer dibayar mendukung revisi Undang-Undang KPK. Kemudian mengkritisi orang yang benar. Seperti Bang Novel, kerja benar, menjaga integritas, tapi dihajar terus oleh buzzer-buzzer seolah-olah dia begini begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi selama-lama iman gunakan media sosial. Kemudian bisa pada level judicial review. Judicial review masih jalan ya, Dek. Jadi judicial review-nya ada beberapa, belum putus. Yang sudah itu kan dulu, itu ada anak, dulu dia di UI, saya lupa namanya. Ya, JR terburu-buru, nomor undang-undang belum keluar, akhirnya tidak memenuhi syarat formil. Gitu. Nah, yang lain ada yang juga sedang ongoing JR-nya, seperti ICW, melakukan judicial review juga, tapi belum sampai keluar putusannya. Itu JR formil ya. JR materialnya juga ada dan juga belum pada putus. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga KPK dengan mengkritisi KPK, menjaga KPK dengan cara mengkritisi MK agar kemudian melahirkan putusan yang terbaik. Karena putusan terhadap KPK itu bukan bicara seperti KPK secara organisasi, tapi bicara soal nasib pemberantasan korupsi kita ke depannya, begitu kira-kira. Oke. Terima kasih Mas Donald. Ada lagi dari mahasiswa, teman-teman? Ya. Saya Pak mau izin bertanya. Monggo Mas Yoki. Oh ya, terima kasih. Selamat siang Bang Donald. Jadi kasus korupsi di Indonesia dewasa ini, menurut saya kok pengen flashback ke asal usul kita mendirikan Indonesia. Jadi dalam kata Indonesia selalu ada kata republik. Nah, saya mau kembali ke filsafat politik Yunani kuno tentang republik. Jadi misalnya dari Aristoteles itu dan Aristotelian itu di era-era awal republikanisme klasik memisahkan antara polis dan oikos, antara res publica dengan res privata. Nah, dapur, ranjang, lalu perang itu masuk ke res privata, masuk ke oikos. Diisi oleh perempuan, oleh binatang, budak gitu. Jadi mohon maaf nih ya, saya harus jujur. Tapi ada yang bisa dihantam secara telak oleh feminisme, yaitu misalnya tadi itu menempatkan perempuan, juga menempatkan. Tapi ada juga yang tidak bisa dihantam oleh feminisme. Nah, salah satunya yang tidak bisa dihantam adalah masuknya oikos ke polis, masuknya res privata ke res publika, yaitu bisnis ke politik. Nah, kalau kita ibaratkan ini sebagai sebuah pernikahan, gitu, pengantinnya adalah demokrasi dan oligarki. Nah, ternyata yang awalnya demokrasi itu merupakan antitesis dari oligarki, ternyata juga bisa bermesraan dengan oligarki. Ini bukan saya yang bilang, tapi Winters yang bilang, gitu ya, dalam bukunya. Nah, kemudian yang penghulunya siapa? Yang penghulunya yaitu kleptokrat itu. Nah, kemudian saksi pernikahannya siapa? Saksi pernikahannya adalah kaum demagog itu kan. Nah, sehingga sebenarnya ini kita belum jadian nih sama republik, tapi kita udah jadi mantan gitu. Kita belum menemukan republik, tapi sudah kehilangan republik. Sehingga ini yang perlu kita luruskan kembali, bagaimana kemudian politik itu
tidak bisa dicampuri oleh ekonomi atau oleh mafia-mafia yang berkedok investor itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang berkaitan dengan tadi ya, saya sepakat ketika korupsi itu statusnya dinaikkan dari serious crime menjadi extraordinary crime. Setidaknya saya punya 3 alasan. Yang pertama, yang berkaitan dengan tadi, korupsi ini adalah kejahatan publik gitu ya, kejahatan yang luar biasa mengancam publik, beda dengan maling-maling biasa. Yang kedua, para koruptor ini punya surplus kekuasaan, minimal dia punya koneksi dengan kekuasaan. Nah ini yang menjadikan berbeda dengan maling biasa. Kalau maling biasa dia berhitung, dia bisa ketangkep ke polisi, dia bisa digebukin polisi, atau bahkan kalau dia tidak beruntung dia digebukin warga, digebukin massa, meninggal. Nah yang ketiga, kemarin sudah dijelaskan oleh Bang Febri bahwasanya KPK sekarang sedang dilemahkan. Ya memang sedang lemah gitu ya, dibuktikan dengan beberapa data. Artinya ini menunjukkan bahwa potret hukum kita kian hari kian buram. Mulai kasus Munir, Senturi, Hambalang, Bansos, Lobster, IKT, kami menolak itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kalau memang ini dinaikkan ke extraordinary crime, harusnya ini juga diiringi dengan pengawasan-pengawasannya, juga melalui hukumannya. Ya misalnya dengan melakukan pembuktian terbalik, lalu kemudian judicial review salah satunya. Artinya perlu ada upaya signifikan menaikkan tingkat pengawasan juga tingkat hukumannya. Nah itu semacam mungkin usulan Bang dari saya yang barangkali sudah sekian tahun lalu belajar tentang hukum. Gitu. Terima kasih Bang. Makasih Mas Yogi. Ya memang begitulah. Kita walaupun secara regulatif punya Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, semua kan dihantam sekarang. Nggak ada lagi malu-malunya Bapak jadi pemegang kekuasaan, anaknya jadi bupati, wali kota, mantunya jadi wali kota. Ya, jadi batas-batas rasional, batas-batas etika itu semua sudah diterabas menurut saya. Saya setuju dengan Anda pada poin bahwa kita semakin tipis dan semakin tidak jelas membedakan mana antara urusan private dengan urusan publik. Secara sederhana seperti itu. Politisi kita justru semakin tidak jelas membedakan urusan privat dia sebagai sebuah pengusaha dengan urusan masyarakat secara publik. Yang terjadi justru yang dilakukan sekarang Yogi adalah melakukan state capture terhadap kekuasaan politik untuk kepentingan bisnis. Itu yang terjadi. Maka kita mengenal dengan istilah state capture, pembajakan fungsi-fungsi negara untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan kepentingan-kepentingan politik yang bersangkutan. Di situ kemudian negara di-capture untuk kepentingan itu. Itu yang paling banyak kan sekarang. Maka kemudian orang mempertanyakan soal demokrasi dan segala macam. Jadi pembajakan fungsi negara ini sedang dan semakin kuat berjalan. Kita hari ini semakin banyak melihat bagaimana tidak adanya pejabat publik yang malu dengan faktor-faktor benturan-benturan kepentingan yang terjadi di jabatan-jabatan dia. Banyak saya mendengar, mungkin Anda mungkin pernah mendengar juga. Misal nih contoh, bagaimana kemudian anggota DPR yang paling gampang mencontohkan lah DPR Komisi 3 lah. Komisi 3 itu kan membidangi urusan hukum. Mitra kerja dia adalah polisi, jaksa, KPK, pokoknya yang bersentuhan dengan urusan-urusan penegakan hukum. Nah, mayoritas anggota, bukan mayoritas lah, banyak anggota Komisi 3 itu kan adalah seorang pengacara. Kantor hukumnya aktif. Nah, di situ kadang-kadang dia titip, tolong dong dibantu tersangkakan ini, tolong dong kasus yang ini jangan dilanjutkan, SP3 saja. Itu banyak loh.
walaupun susah untuk dibuktikan. Tapi karena background saya juga adalah advokat, saya mengetahui ruang-ruang gelap seperti itu terjadi. Ini semakin membuktikan sekalipun advokat itu bukan pebisnis, tapi kan kerjanya adalah jasa sebenarnya. Itu semakin kabur batasan-batasan berkaitan dengan konflik kepentingan. Coy itu orang semakin nggak peduli. Itu yang saya sebut tadi. Moralitas, moral hazard ini makin parah, makin kabur, makin tidak jelas. Makin absurd kita membedakan kepentingan pribadi di tengah kepentingan publik. Jadi benturan kepentingan itu makin banyak dan kecenderungannya semakin parah ya, Yoki, Mas Iman juga makin parah. Kenapa? Sederhana saja, kita ini mereka kan politisi. Dulu kita ingat secara sejarah, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Muhammad Hatta, sampai akhir hidupnya mimpi dan mengidamkan membeli sepatu yang namanya sepatu Belly. Bahkan di dinding kamarnya itu ada poster sepatu Belly. Wakil Presiden loh, sampai meninggal. Di Republik Indonesia, nggak malu-malu politisinya pamer jam Richard Mille, pamer mobil Ferrari-nya, pamer sepeda-sepeda mahalnya, dan kegiatan-kegiatan lux lain, naik private jet, naik yacht pribadinya, dan lain-lain. Itu semakin tidak malu mereka menunjukkan itu. Jangan-jangan sebagian ada yang memfollow juga ini di Instagramnya. Perhatikan deh itu. Itu artinya dan paradigmanya juga jadi geser loh. Orang-orang seperti itu justru disanjung sekarang. Orang yang secara moral, asal-usul kekayaan yang perlu kita tanya, secara moral dia pamer di tengah masyarakat yang untuk makan pun susah hari ini, dia memamerkan kekayaan-kekayaan seperti itu. Banyak sekali. Dan sayangnya, anak-anak muda justru mengidolakan yang seperti itu. Ini pergeseran nilai loh. Jadi kita jangan menilai-nilai elitnya saja. Tapi dinilai sosialnya. Masyarakatnya juga geser. Pastilah. Ya, coba masyarakat Indonesia, apalagi yang masih muda, pasti kepo dengan barang-barang yang dipakai. Sekarang mereka nggak ada lagi malu pakai Richard Mille. Richard Mille itu kan jam harganya 2-3 miliar rupiah. Jam loh harganya 2-3 miliar rupiah. Jam gadang Bukit Tinggi saja harganya nggak semahal itu. Ini jam semahal itu, kira-kira seperti itu. 2-3 miliar rupiah harganya. Itu paling murah loh Richard Mille. Bahkan yang stone itu harganya sampai dengan 9 miliar yang dipakai oleh Dirut Garuda yang pernah turun. Seri stone itu. Tengkorak. Seri tengkorak. Itu contoh sekarang gimana moralnya bergeser. Dan geser moral itu di level pejabat dan di level masyarakat. Kiblatnya jadi geser, kiblatnya jadi berubah. Itu di level masyarakat ya. Dan itu terjadi di mana-mana loh, Pak. Di masyarakat, lawyer-lawyer muda, pengacara muda, siapa yang kiblatnya sekarang? Kiblat pengacara muda itu sekarang adalah pengacara yang suka pamer cincin di kelingkingnya, yang bling-bling begitu, yang pamer Ferrari-nya, pamer Lambo-nya. Padahal sorry to say, saya tahu betul kejahatan dia sebagai lawyer. Tapi sekarang di masyarakat, di anak-anak muda lawyer ini, itu yang jadi kiblat.
Kan terbalik itu. Coba lawyer-lawyer muda sekarang tahu nggak yang namanya Pak Yap Tian? Kenal nggak? Nah, jangankan Pak Yap, yang paling dekat ada Adnan Buyung Nasution. Jangan-jangan mayoritas nggak kenal ya. Itulah problem kita menurut saya. Jadi ada di level atas dan di level bawah yang sama-sama punya problem menurut saya. Atau lawyer-lawyer muda paham nggak ada yang namanya seorang pengacara berintegritas, almarhum Munir. Nah, kenal nggak seperti itu? Karena yang pasti yang diikutin, karena sosial media diikuti jutaan orang, maka itu yang kemudian bergeser nilainya, sehingga referensi atau acuan moralnya, karena kan Yoki mengajak saya berpikir filsafat tadi. Acuan moral integritasnya juga menjadi bergeser. Politisi yang sukses menurut sebagian orang sekarang, apalagi anak-anak muda, adalah politisi yang bisa pakai jam Richard Mille segala macam. Bukan politisi yang berhasil memperjuangkan anggaran masyarakat tanpa dia meminta jatah. Nah, itu geser loh. Atau saya juga melakukan penilaian. Pengacara yang berhasil menurut sebagian pengacara muda adalah yang bisa beli Ferrari, punya berlian, ikat pinggangnya dan sepatunya Louis Vuitton dan segala macamnya. Mobilnya Maserati, Lamborghini, Rubicon dan lain-lain. Bukan pengacara yang menang kasus dengan tanpa menyuap hakim. Nah, itu juga bergeser loh nilainya. Jadi ya, itu bisa nanti kita bahas lebih panjang lah di pertemuan kedua nanti insya Allah. Kayaknya cukup ya Mas Iman ya, udah jam 12. Ya benar, Mas Faris sudah cukup. Kebetulan juga waktunya sudah habis. Jadi teman-teman hari ini saya ingin summarize sedikit. Kita sudah melihat bagaimana ternyata permasalahan korupsi di Indonesia bahkan sebenarnya yang paling banyak dipengaruhi oleh praktik perpolitikannya sendiri ya. Karena di semua aspek itu termasuk terlibat gitu ya di semua 3 cabang kekuasaan itu, bahkan cabang yang lain baik itu inspektif, eksaminatif, ternyata semuanya memang tidak terlepas dari politik, karena memang konteks kita DPR itu juga ngambil keputusan terkait penempatan orang-orang yang akan bergerak di lembaga-lembaga itu, entah itu Mahkamah Konstitusi, entah itu Hakim Agung, entah itu Jaksa Agung dan segala macamnya, tetap dapurnya itu adalah di DPR gitu ya. Dan sementara DPR itu kita mengetahui kualitasnya gitu ya, tanpa kita harus bilang lembaganya, tapi mayoritas oknumnya itu memang setelah kita lihat dalam praktik pertugasan mereka itu memang masih banyak persoalan dan permasalahan gitu ya. Jadi kelihatannya tadi kayak Arum, demikian juga Yoki, Amja, akhirnya ada semacam perasaan pesimistik ya, melihat mungkinkah korupsi diselesaikan di Indonesia, karena melihat problematika yang cukup kompleks itu, apalagi hari ini kita melihat bagaimana ada lingkaran setan juga, yang mana yang mau diselesaikan duluan. Karena yang ternyata yang mau kita todong bukan hanya pelakunya, termasuk juga masyarakat sebagai votersnya kan. Karena orang-orang yang duduk sekarang di Senayan itu ya juga produk-produk dari hasil yang dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi dimulai dari mana memperbaikinya, itu menjadi pertanyaan yang reflektif ya. Dan tentu kita semua yang di ruangan ini, apalagi calon guru-guru penjaga moral begitu ya. Ya ini tugas bersama. Kalau tadi Mas Donald sudah mulai menegaskan, yang bermasalah juga masyarakat luas kita ini ya. Bagaimana value-nya sudah bergeser. Bagaimana kesuksesan itu dinilai dari apa yang dimiliki, apa yang sudah diraih. Kayak kemarin saya dengar podcastnya Dedi ya, dengan Adi Armando yang kritik Atta gitu ya, yang pamer kemewahan. Memang ketika ditanya kenapa pamer kemewahan, karena memang penontonnya banyak yang membutuhkan tontonan seperti itu. Itu lebih laku dibandingkan tontonan edukatif dari YouTube tersebut gitu ya. Jadi ini tugas kita. Kita akan coba dalami lagi nanti dalam sesi berikutnya. Mas Donald masih ada di pertemuan keempat.
minggu depan kita akan bertemu dengan Mas Febri. Kalau Mas Febri nanti kita akan lihat bagaimana penegakannya. Nanti yang terakhir Mas Donald akan mengisi kita kembali. Terima kasih banyak Mas Donald untuk waktu hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tidak membuat kita pesimistis tentunya, tapi kita semakin optimis melihat ada peluang yang boleh kita kerjakan bersama-sama. Akhirnya terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Donald. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Terima kasih Mas Kasih. Donald. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bapak.